Tapi tunggu, siapa yang berada di samping mereka ya, batinku. Ari, gak mungkin lah, kataku. Aku pun memastikan apa yang kulihat dengan mata batin. Ternyata benar, sosok genderuwo yang sedang menyerupai temanku Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, terima kasih. Kita sudah berada di last part terakhir dari tulisan Hupe. Yang belum nonton video kita di part pertama dan kedua, silakan cek di deskripsi ya. Dan mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Setelah mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu pemilik rumah, kami melanjutkan perjalanan menuju tujuan kami. Saat sampai di titik awal, teman-temanku langsung berfoto-foto dengan senang. Tapi tidak denganku, karena aku melihat banyak sekali sosok yang berseliweran di sekitar kami. Di sini salah satu tempat sakral, walau banyak turis yang datang di tempat ini. Sopan santun harus benar-benar dijaga. Karena ada gerbang dimensi yang cukup besar di gunung ini. Saat aku mengawasi sekitar, dari jauh aku melihat sosok berbaju putih dan berambut putih panjang, memakai ikat kepala putih, semua serba putih. Energinya sangat tenang. Sosok seperti ini aku paham betul. Pastilah sosok seperti ini tuh hebat sekali. Sosok itu melambaikan pada aku. Aku tahu beliau itu bukan manusia, tapi karena aku tidak merasa energi negatif, maka aku beranikan diri untuk mendatangi sosok itu. Rahayu mbah, kataku menunduk dan memberi salam. Rahayu ngger, jawabnya. Dugaan saya benar. Ternyata kamu bisa melihat saya, kata beliau. Berasal dari mana kamu, Ger? Tanya sosok itu kepadaku. Saya Hupe, mbah, dari Mojokerto. Bukannya banyak orang yang memang mempunyai kelebihan seperti saya sih, mbah. Bisa melihat mbah seperti ini, jawabku. Tidak, Ger, tidak. Kamu salah. Memang banyak orang yang bisa melihat bangsa lelembut, tapi tidak banyak orang yang bisa melihat saya. Bahkan kalau bukan karena orang yang ada di dalam ragamu yang terdalam itu, saya yakin kamu tidak akan bisa melihat saya, jawab beliau. Maksud simbah yang seto, batinku. Apa tujuanmu kemari, Ger? Tanya beliau itu kepadaku. Niat awal saya ingin melihat matahari terbit, mbah. Tapi karena ketinggalan akhirnya ingin menuju padang pasir berbisik, jawabku jujur pada Simbah. Berhati-hati ya, Ger ya. Aku tahu kamu tidak memiliki niat buruk di sana, tapi kamu harus mengawasi teman-temanmu. Di tempat ini, menjaga lisan adalah hal yang paling penting. Jangan memandang gunung ini sebelah mata. Memang mudah mendakinya, tapi sekali saja kamu salah ucap, akan fatal akibatnya. Para makhluk di tempat ini sangat tidak suka ketika tempat yang mereka huni sebagai tempat tinggal disepelekan. Nasihat beliau kepada aku. Enggih mbah, enggih. Pasti saya akan jaga nasihat mbah. Ya sudah, silakan lanjutkan perjalananmu ya, Ger. Ingat pesan saya tadi. Enggih mbah, enggih. Enggih mbah, enggih. Itu jawab singkatku. Kemudian memberi salam dan kembali ke teman-temanku. Pe, dari mana kamu? Tanya Datuk kepadaku. Lah, dari situ tuh, sebentar doang kok. Situ mana? Lah aku nyari gak ada kok. Disita di situ. Lah, apa mungkin tanpa sadar ya? Aku diajak berpindah dimensi, batinku. Ah, sudahlah, ayo kita berangkat. Keburu siang nanti, kataku. Iya,
ayo, jawab mereka serempak. Akhirnya kami berjalan kaki menuju padang pasir berbisik. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Ari tanpa sadar mengucapkan bahwa naik Bromo itu mudah. Rek, ternyata naik Bromo itu gampang yo. Gak kayak naik gunung lain yang butuh tenaga ekstra begitu. Kata-kata itu disertai dengan tertawa terbahak-bahak. Aku langsung menatap tajam ke arah Ari. Jangan menyepelekan sesuatu tempat yang kamu datangi. Seperti apapun tempatnya, kita di sini tuh bertamu. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang dilakukan tuan rumah saat mereka marah, jawabku dengan nada kesal sama Ari. Seketika itu juga, di belakang Ari muncul sosok kakek tua sambil tersenyum ke arahku. Aku pun menyuruh Bajul dan Datuk jalan duluan. Jul, Tok, kalian jalan duluan ya. Aku mau bicara sebentar sama Ari. Padahal sebenarnya aku mau minta maaf kepada sosok kakek itu. Oh gitu ya. Ya sudah Pe, cepet nyusul ya. Jangan galak-galak sama Ari, kata Datuk sambil berjalan meninggalkan kami. Rahayu Mbah. Rahayu Ngir. Maaf Mbah, maaf. Teman saya tidak sengaja mengucapkan itu. Ya, tidak usah khawatir. Saya tidak akan menyakiti anak ini. Saya hanya akan memberi pelajaran bahwa tidak semua tempat bisa disepelekan, kata beliau. Tapi benar tidak akan disakiti kan Mbah? Iya wes, sing tenang yo. Dia bilang tempat ini mudah, maka akan saya buat dia berjalan tanpa henti, jawab kakek itu. Sebuah dimensi lain terlihat menyelimuti tubuh Ari, dan dia terus berjalan. Tapi anehnya, aku yang berada di tempat di depan matanya tidak bisa melihat. Dia terus berjalan di lingkaran dimensi itu tanpa bergerak maju sedikit pun. Ia hanya berjalan di tempat sambil sesekali berteriak memanggil nama kami bertiga. Woi, Jul, Bajul, Tok, tunggu woi, jangan cepet-cepet. Itu suara teriakan Ari. Kakek itu pun mempersilahkan aku untuk meninggalkan Ari dan nanti kembali ke tempat ini untuk menjemput Ari. Silakan kamu lanjutkan Yonggir. Tinggalkan temanmu di sini. Saya yang menjamin dia tidak akan terluka sedikit pun. Nanti kembalilah ke tempat ini untuk menjemput dia, kata kakek itu kepada aku. Iya Mbah, iya. Nanti saya kembali lagi ke sini ya. Kalian tahu apa yang aneh? Di depan mataku banyak turis lalu lalang, tapi tidak ada satupun yang melihat Ari. Dan yang paling anehnya lagi, saat ada turis menyapaku dan melewati tubuh Ari, ternyata turis itu menebus tubuh Ari. Seperti Ari memang sudah benar-benar berpindah dimensi. Karena aku merasa bisa mempercayai sosok kakek itu, aku pun melanjutkan perjalanan mengejar Bajul dan Datuk yang sudah berada di depan. Akhirnya dari jauh aku berhasil melihat mereka yang sedang menungguku. Tapi tunggu, siapa yang berada di samping mereka ya, batinku. Ari, gak mungkin lah, kataku. Aku pun memastikan apa yang kulihat dengan mata batin. Ternyata benar, sosok genderuwo yang sedang menyerupai temanku Ari. Saat aku menghampiri Bajul Datuk, sosok yang menyerupai Ari itu tersenyum kecut padaku. Pe, dari mana aja tuh kamu tuh? Ari aja udah datang duluan kok kamu belakangan. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Datuk. Aku langsung berkomunikasi secara batin dengan sosok itu. Rahayu, kamu siapa? Kok menyerupai temanku? Kataku berkomunikasi dengannya. Aku utusan Simbah. Maaf ya, gak bisa disebutin nama kakeknya. Aku diutus menyerupai temanmu, agar temanmu yang lain tidak panik. Berlakulah seperti biasa, agar tidak ada yang curiga. Tampak sosok itu.
Peh, kok malah bengong sih kamu? Tegur Datuk pada aku. Iya maaf, aku kebelet nih, jawabku ngasal. Ya sudah sono lanjut dah, jawab Bajul sekenanya. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di padang pasir berbisik. Setelah sampai, kami berfoto, bahkan kami foto berempat. Tapi anehnya, saat selfie berempat, sosok yang menyerupai Ari tidak terlihat di kamera HP-ku. Yang terlihat hanyalah bayangan putih belaka, seperti sosok transparan. Sengaja aku tidak menunjukkan hasil foto selfie itu kepada teman-temanku. Aku hanya bilang, nanti saja bakalan aku tunjukin semua yang aku tahu saat ini. Setelah puas berfoto dan beristirahat sejenak, kami memutuskan untuk kembali turun. Namun saat turun, kejadian aneh kembali terjadi. Sosok yang menyerupai Ari itu tiba-tiba lenyap menjadi asap di depan kami bertiga. Ya, sosok itu terang-terang menunjukkan bahwa dia bukan teman kami. Tapi sebelum menghilang, sosok itu sempat berbicara. Jemputlah teman kalian di tempat pertama kalian meninggalkannya. Jadikan ini sebuah pelajaran bahwa tidak semua tempat bisa kalian sepelekan. Dan ingatlah bahwa alam kita hanya terpisahkan oleh dimensi yang sangat tipis seperti kain. Kata sosok itu kemudian hilang. Rahayu Mbah, terima kasih atas nasihatnya, jawabku. Bajul, Datuk seketika itu juga langsung merapat kepadaku. Ya Allah, itu tadi apa toh Pe? Kok kayak gitu Pe? Itu bukan Ari ya? Kata Datuk. Bukan toh, bukan. Itu bukan Ari. Ari ada di bawah tempat kita meninggalkannya. Aku sudah tahu dari awal. Tapi ini memang kesalahan Ari yang meremehkan sebuah tempat yang tidak seharusnya kita remehkan. Bahkan kita nggak boleh angkuh dan membanding-bandingkan tempat ini dengan yang lain. Terus bagaimana dengan Ari Pe? Kata Datuk. Insya Allah Ari aman. Siapkan saja air. Aku yakin dia pasti kelelahan. Ya sudah, ayo kita jemput Ari sekarang. Kami pun bertiga ke tempat di mana Ari berada. Setelah berjalan cukup menguras tenaga, kami sampai di tempat Ari berada. Akhirnya temanku bisa melihat keberadaan Ari yang sedang berjalan di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Kami langsung berlari menuju Ari, kemudian menepuk pundaknya. Ari, kataku. Ari pun sadar dan melihat kami seperti orang linglung. Loh, kok kalian ada di sini? Aku dari tadi tuh ngejar kalian bertiga tapi kok gak kekejar-kejar yo. Sampai capek banget ini kakiku, jelas Ari. Sudah. Sekarang kamu minum ini dulu. Setelah itu kita langsung pulang saja ya. Nanti perjalanan pulang baru aku ceritain. Udah gak beres di sini. Ayo yuk, langsung pulang ke Surabaya saja ya, kata Datuk. Setelah Ari minum, kami langsung bergegas turun. Namun saat berjalan, sosok kakek itu kembali muncul di sampingku. Hati-hati Yongger. Nanti akan ada bahaya di tengah perjalananmu. Persiapkan dirimu. Saya hanya mengingatkan, semoga kalian selalu baik-baik saja, kata kakek. Iya, terima kasih kek. Sudah memberi pelajaran yang berharga untuk teman-temanku. Salam Rahayu. Semoga tidak ada hal yang buruk terjadi pada kami, jawabku melalui batin. Salamkan salamku untuk Seto. Tidak ada sosok di tanah Jawa yang tidak mengenalnya. Sebutkan nama aslinya, maka pasti setiap sosok sepertiku akan mengenalnya, kata sang kakek itu sambil tersenyum. Dek, batinku benar-benar kaget ketika kakek itu mengenal Eyang. Siapa beliau sebenarnya? Mbah, saat aku sedang bertanya sosok itu, ternyata sosok itu sudah menghilang. Apa maksud kata-kata Simbah tadi? Sosok Eyang sebenarnya. Tapi jujur ya, yang dikatakan itu benar. Saat aku bertemu dengan sosok-sosok yang memiliki energi murni dan kuat, pasti mereka mengenal Eyang Seto.
semakin curiga dan makin bertanya-tanya. Kalau kalian sudah baca semua cerita-ceritaku dari Liburan Maut atau di cerita-cerita lain, pasti kalian tahu penguasa hutan itu juga mengenal sekali Eyang Seto. Saat itu jujur, aku semakin penasaran dengan sosok Eyang Seto, tapi kalau saya bertanya kepada beliau, pasti jawabannya itu hanya masa lalu saat Eyang masih hidup. Tidak perlu dibahas. Biarlah misteri tetap menjadi misteri. Suatu saat kamu akan tahu, Leh. Begitu jawab Eyang. Sudahlah. Akhirnya kami pun sampai. Kami celingukan mencari tumpangan untuk kembali ke kota kami. Hingga aku melihat sebuah truk kosong dengan plat depan L, yang artinya itu plat Surabaya. Aku langsung memberhentikan truk tersebut dan menanyakan tujuan sang supir. Pak, permisi pak, mau kemana? Pasar Turi dek. Gimana? Jawab supir itu. Numpang ya pak, permisi numpang. Kami dari Surabaya bingung mau naik apa pulangnya. Sambil memelas. Iya ya wes, ya sudah langsung naik sana, kata sang supir sambil bercanda. Terima kasih yo pak, terima kasih. Kami bersama-sama naik ke bak truk. Saat di bak truk, Ari, Bajul, dan Datuk bertanya sebenarnya apa yang terjadi di sana. Aku menjelaskan kalau tadi Ari itu salah ucap dan akhirnya dia diumpetin dimensi lain sama sosok yang dituakan di situ. Lah terus yang kita kira Ari itu siapa pe? Tanya Datuk. Dia itu utusan. Dia disuruh menyerupai Ari biar kalian tidak panik. Nah kan Ari bilang nanjak Bromo gampang, beda sama gunung lain. Jadi gimana ya rasanya jalan di tempat selama 6 jam itu Ri? Tanyaku. Ampun bos, ampun. Nggak lagi-lagi lah kalau kayak gini, beneran capek banget. Ya wes. Kalian mau lihat hasil selfie kita berempat tadi nggak? Mana pe mana? Nih, kataku sambil menunjukkan foto. Mereka kaget bukan kepalang ketika hasil foto tersebut hanya kami bertiga, Bajul, Datuk, dan saya. Lalu di samping kiriku terlihat seperti kain transparan putih yang biasa disebut otoplasma. Saat sedang membahas keanehan-keanehan yang kami alami, tiba-tiba truk berhenti. Tak berselang lama, ada 5 orang pemuda ikut naik di bak truk yang kami tumpangi. Tanpa babi bu, salah satu dari pemuda itu meminta barang-barang kami. Sini HP-mu. HP, mana? Sini. Ucap salah satu pemuda itu. Bajul yang memang barbar langsung memukul mulut pemuda itu. Akhirnya terjadi perkelahian di bak truk, sementara truk terus melaju kencang. Hingga akhirnya salah seorang dari pemuda-pemuda itu mengeluarkan pisau lipat dan ingin menusukku. Bajul yang melihat hal itu langsung menahan pisau itu dengan tangannya. Refleks aku yang melihat hal itu langsung memukul pemuda yang membawa pisau itu hingga hampir terjatuh dari truk yang melaju kencang itu. Pisau pun berpindah tangan, namun sayang tepat sekali depan ada lampu merah sehingga kelima pemuda itu langsung lompat dari truk dan kabur. Ingin rasanya mengejar mereka tapi sepertinya harus fokus sama Bajul yang tangannya berdarah cukup banyak. Jul, ndak apa-apa toh? Kataku. Alah, kalau begini sih nggak apa-apa sih Pe, tenang saja, santai, kata Bajul. Ini anak emang stres, dikhawatirin malah cengengesan. Akhirnya kami membungkus luka di telapak tangan Bajul dengan baju tahanan miliknya itu. Hingga tak berselang lama kita sampai di Mojokerto langsung turun. Sedangkan Ari dan Datuk bablas ke Surabaya setelah mengucapkan perpisahan dan saling berterima kasih. Aku langsung membawa Bajul ke rumah sakit dan alhasil dia mendapat 8 jahitan. Disinilah fungsi uang lebih dari Teddy. Kemudian bahaya itu yang dimaksud kakek di Bromo itu ternyata ini. Anehnya, saat pulang, baju tahanan milik Bajul keesok harinya langsung dipenuhi belatung. Kemudian langsung kami buang ke sungai. Setelah semua hal yang kami alami waktu itu, semua teman-temanku menjadi mengerti. Adat bertamu dimanapun, itu tidak boleh sembarangan.
tingkah laku, perbuatan, niatan, dan yang paling penting, ucapan harus benar-benar dijaga karena kita sering tidak sadar dan sering mengeluh dan juga merendahkan sesuatu. Ingat ya, dari ucapan saja sifat seseorang itu bisa terlihat jelas. Terima kasih, cerita dari Hupe selesai. Sebagai dukungan teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga bagikan ke media sosial kalian sebagai wujud dukungan. Terima kasih Hupe yang sudah menulis cerita sekeren ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.